seekor monyet putih gede. Iya. Jadi monyet putih gede itu datang ke mimpi saya bilang kalau memang kamu mau bukti, kamu datang, tapi tetap nggak sembuh gitu, tetap masih ngerasain sakit, benar-benar sakit. Itu yang namanya muntah darah. Tapi muntah darahnya saya bilang setiap malam aja bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Ceremis. Dan di sini saya sudah kedatangan tamu, Bang Rizky. Di sini Bang Rizky mau menceritakan tentang perjalanan misteri yang pernah dialami. Tolong Bang Rizky bisa diceritakan misteri apa yang pernah Bang Rizky alami? Jadi pada tahun 2020, jadi saya ngimpiin bang. Jadi waktu itu saya ngimpiin didatengin seekor monyet putih gede. Iya. Jadi monyet putih gede itu datang ke mimpi saya bilang kalau memang kamu mau bukti, kamu datang ke Labuan Ratu. Gitu kan, Labuan Ratu. Nah, saya sampein dah tuh mimpi saya ke Om Al. Om, kemarin malam nih saya ngimpi didatengin monyet putih gede. Kita disuruh datang ke Labuan Ratu gitu. Itu berawal dari mimpi? Iya. Awalnya tuh dia monyet itu datang mimpi, dia di dalam kerangkeng gitu bang. Dalam kerangkeng, di dalam kurungan, di bawah laut gitu. Nah, saya ceritakan sih nggak paham tuh ya, maksudnya apa artinya di Labuan Ratu tuh ada siapa sih, nggak tahu tuh, nggak pernah ngerti, belajar gitulah, nggak pernah tahu siapa gitu, ini siapa. Jadi saya sampai mimpi saya, akhirnya berarti kata Om Al itu ada maksud dari mimpi itu, kita harus datang ke sono gitu. Dan akhirnya datang ke sana? Akhirnya kita datang ke sana dengan semua persiapan ya kan. Termasuk saya juga waktu di mimpi disuruh datang membawa pisang dengan bunga apa Om? Sedap malam. Iya, bunga sedap malam. Kita datang ke sono, itu benar-benar kita juga jalan waktu itu Om jam 3 ya Om, jam 3 malam ya? Jam 3 malam bang, jadi lewatnya tuh lewat Cikidang ya. Itu bener-bener jalan juga kan lumayan serem di Cikidang. Sampai di sono, Labuan Ratu kita jam 7-an lah ya Om, setengah 7 lah ya. Nah kita tuh bang tanpa disadari ya, saya juga nggak ngerti nggak apa, awalnya nggak ada apa-apa bang, di pantai itu nggak ada monyet, nggak ada apa-apa. Pas mobil kita parkir tuh bang, tiba-tiba monyet turun dari atas bukit. Di belakang itu kan ada bukit tuh, itu monyet nggak tahu apa cerita maksudnya mistisnya apa ya, saya juga masih belum paham. Jadi mereka tuh turun dari bawah, dari atas maksudnya, maaf, dari atas ke bawah gitu, nyamperin mobil kita. Yang mobil lain nggak diparanin? Itu Oh gitu? Iya. Jadi menyinggahi mobil betul aja gitu? Didatengin monyet mobil kita. Nah monyet itu akhirnya ternyata ada maknanya di balik mimpi, bahwa pisang tuh kita bakal datengin monyet dan pisang itu bakal kita kasih ke monyet itu gitu. Nah makanya dari situ kan waktu mimpinya itu kan adalah monyet itu dikurung di dasar laut, dikurung di bawah laut sama Nyai Ratu Kidul. Kalau kata Om begitu, Nyai Ratu Kidul. Jadi kita akhirnya jalan nih berdua Om Al. Itu berjalan berdua, artinya ke sana dia di kerangkeng, dengan kondisi di kerangkeng. Nah Rizky jalan ke sana untuk misi apa? Misinya menyelamatkan, menyelamatkan monyet iya, itu. iya betul. Ke sana dengan berdoa gitu. Sambungan gitu. Jadi dia mungkin bercerita ini ada hal yang tidak diceritakan karena dia cerita itu tidak dalam keadaan sadar. Jadi kita berangkat ke sana pun amanat, kamu harus ke sana. Dan juga jangan percaya sama binatang seperti ini karena binatang ini bersifat licik. Itu amanatnya. Jadi kalau kamu mau bebaskan, tanyakan dulu sampai seberapa mana dia untuk berbuat baik. Kalau untuk dia berjahat, jangan kamu bela. Gitu, bahasanya gitu ya. Dari hal-hal itulah selalu kita sharing sini sampai setiap malam Jumat kumpul, karena kita ada paguyuban. Memang kita harus membawa jauh lah bahasanya. Jauh, pisang. Nah itu kan kita nggak tahu di sini akan ada monyet. Jadi kita siapin pisang. Jam 3 malam kita cari pasar beli pisang. Udah nanti bawa aja, nanti pasti ada yang minta. Minta dalam bentuk bukannya gaib, bukan. Nyata lah ya. Nyata gitu. Makanya saya tanya teman-teman yang udah pernah ini, ada nggak monyet udah Pelabuhan Ratu? Jarang lah. Ini
setengah 6, setengah 7 kita sampai situ, tiba-tiba itu yang dibilang Rizky, monyet itu datang itu turun gede-gede yang udah panjang itu, tapi nggak menyerang kita, dia cuma mau minta makan gitu. Sebetulnya kan amanatnya bawa pisang. Ya perkara nanti dia itu ada yang tadi mistiknya dia sedang disandra, dia sedang ini karena binatangnya binatang nakal. Nah di situ saya memohon supaya binatang ini terlepaskan dengan suatu kejadian-kejadian yang dia jangan membuat keanehan-keanehan lagi. Gitu. Alhamdulillah kita menjalankan itu ya itu disambut dengan banyak monyet di situ. Gitu. Tapi bukan monyet yang kecil, monyet yang gede-gede yang segini itu yang rambutnya panjang. Dan kita juga takut mau keluar mobil. Asalnya, tapi karena hal pikir saya udah amanat ya, ini tergambar gitu, nanti ada monyet, nah ini jangan takut, kita cuma ngambil pisangnya selesai makan, pergi lagi tuh monyet. Udah nggak ada lagi sebelum itu yang hal yang nyata bagi saya, bukan misi-misi nyata, gitu. Karena dari sesuatu yang dikatakan goib dalam pernyataan, ternyata dibuktikan nyata, binatangnya ada. Gitu. Dan untuk Bang Rizky katanya sebelum monyet itu bebas, katanya Bang Rizky pernah merasakan sesuatu di perut atau di apa gitu. Iya benar. Cerita. Jadi habis kita pulang dari Pelabuhan Ratu tuh kan, beberapa hari kok kepala saya ngerasa kayak kuyang gitu habis pulang ke situ. Kepala pusing, perut tuh panas, kayak di dalam perut tuh kayak ngerasa ada gangsing bang, gangsing tapi isinya silet. Pinggir-pinggiran gangsing tuh silet, kayaknya tuh muter terus di dalam perut. Sakit bang, sampai saya pernah muntah darah waktu itu. Muntah darah di kamar mandi, saya juga nggak sadar nih akhirnya. Kok kenapa jadi begini? Ya, perut sakit terus, kepala pusing gitu kan, berat. Terus akhirnya saya konsultasikan sama Om Al kan. Om, kenapa nih Om? Kok perut saya kayak muter-muter gitu di dalam, kayak diseset-seset sama silet gitu kan. Terus kepala juga berat gitu harian ini. Nah ternyata itu adalah suatu efek dari kerak tersebut ingin coba masuk ke saya gitu. Jadi sayanya masih belum mengerti gitu kan cara mengikhlaskan minggu bang. Seminggu iya, karena saya masih belum yakin gitu, belum yakin sama diri saya sendiri apa ini benar gitu, apa ini kenyataan gitu. Enggak. Sampai saya berobat gitu kan, tapi tetap nggak sembuh gitu, tetap masih ngerasain sakit, benar-benar sakit. Itu yang namanya muntah darah. Tapi muntah darahnya saya bingung, setiap malam aja bang. Nah pas saya konsultasi akhirnya dikasih tahu bahwa ikhlasin aja gitu kan, maksudnya ya kita terima lah gitu. Ya akhirnya saya nggak sadar tuh apa yang saya perbuat, maksudnya katanya saya begini begitu, lompat sini katanya itu masuk Om Al sendiri yang bilang, saya juga nggak tahu gitu, nggak sadar. Dengan kejadian ini Bang Rizky mulai yakin lah dengan adanya sosok makhluk goib itu ya. Iya bener bang, jadi semenjak kejadian ini saya jadi tahu gitu, ternyata memang goib itu ada gitu, maksudnya nyata gitu ada. Nah waktu kejadian kerasukan itu tuh saya kerasukan kera itu tuh, saya tuh nggak sadar bang. Jadi yang saya rasain di raga saya nih, roh saya ini kayak gelap gitu kan, saya kayak gelap nggak ngeliat apa-apa gitu kan. Nah tiba-tiba sadar tuh, saya kaget kok tangan saya udah pada penuh tanah, itu namanya celana juga udah tanah semua, tangan, muka semua berdebu tanah. Wah udah saya bingung tuh kan, tanya ini kenapa? Tadi saya bersih datang ke sini kan, kenapa Om saya jadi kotor begini gitu kan? Ya ntar lu lihat aja katanya ada videonya gitu. Saya juga bingung tuh di situ, saya lihat sendiri videonya, wah aneh nih. Kok gue begini gitu ya? Iya kan saya jadi begini nih. Makanya gue jadi begini nih, kok aneh juga nih kan? Tanpa sadar ya? Tanpa sadar. Ya. Dan mungkin Bang Ali punya kesimpulan untuk kejadian-kejadian yang dialami Bang Rizky ini gimana kesimpulannya? Yang kesimpulan sih gini, semua ini ada kaitan dengan spiritual saya, perjalanan saya, dimana saya akan dilingkari sama orang-orang terdekat saya. Misalnya orang yang dimana dia ikut bergabung, dia akan merasakan energinya, dia akan mendapatkan seperti saya anggap itu medan magnet, di mana magnet ini sumbernya, dia akan terkontaminasi gitu. Mungkin saya menganggap suatu hal yang nyata ya ke situ aja dulu. Jadi kalau mengepek itu ya pasti mengepek. Sejarah spiritual saya itu yang secara nggak bisa saya sebutkan karena ini ada amanat, ini amanat, dan suatu hal baik saya ambil, tidak baik saya ambil. Kalau ini mau ikut
konteksnya mau bergabung hal yang baik saya ikut, ayo. Tapi kalau yang tidak baik yang tidak bisa diatur ya jadi buat apa? Kita buang yang begitu. Jadi mengkaitkan semua lingkarannya ada di spiritual saya juga. Kesimpulan dari Bang Rizky gimana tuh setelah mengalami hal-hal aneh seperti itu? Ya kesimpulannya yang tadinya saya takut Bang ya, Iya. sekarang ya tetap takut cuman agak berkurang gitu. Iya, artinya tetap udah memahami lah Iya, sedikit ya. udah memahami sedikit bahwa dunia gaib itu ada gitu ya kan. Jadi saya nggak semena-mena berpikiran apa sih gaib nih, nggak. Jadi saya udah tahu gitu. Semenjak saya ikut berguru dengan Om Al ini, jadi saya lebih menghargai bahwa gaib mistis orang tua itu sebelum kita ada. Iya, gimana? Mungkin ada pesan-pesan buat kawan-kawan. Ya pesan-pesannya intinya rasa takut itu pasti ada ya. Tapi lawan rasa takutmu. Kalau memang kita takut, kita jangan pernah mencoba untuk sombong lah di tempat lain. Iya, kayak kita sebagai orang yang normal atau nggak punya backingan apa-apa ya kita biasa-biasa aja lah gitu. Dengan Bismillah, dengan percaya sama Allah, dengan membaca surat-surat yang kita yakini ya insya Allah. Ya cukup jalan aja udah gitu ya. Betul. Ya gitu istiqomah gitu. Iya betul Bang. Mungkin dari Om Al ada pesan-pesan buat kawan-kawan. Ya, yang saya kaitkan tadi ya sebenarnya anak-anak nggak berguru, saya cuma mengarahkan aja, membimbing kalau hal-hal yang sifat kegaiban itu memang ada. Kalian akan merasakan sendiri dimensinya. Hanya membimbing yang mana A, yang mana B, yang mana C. Jangan sampai kita tentang gaib ini, tentang hal gaib ini salah jalan dan kita kan terpaku atau terbohongi dengan hal yang dikatakan gaib, dikatakan tidak, selalu dinyatakan mistis. Nah itu kita garis bawahi. Dimana mistis kan bukan ya, itu kan tahu kita ini atau sekedar halu atau sekedar ya cuman asumsi aja. Kita akan merasakan masing-masing gitu. Jadi semua itu butuh lagi ke pembimbingan atau proses untuk spiritual itu jangan main-main dengan artinya tetap harus ada arahan dan ya, bimbingan. artinya kita mempelajari suatu hal tentang apalagi tentang gaib ya, artinya harus ada pembimbing atau kita ya nggak boleh sembarangan juga ya. Sembarangan harus ada yang Ada jalurnya juga ya. jalurnya. Karena nanti kalau udah bahaya Bang, kalau udah hal gaib bermain dan tidak dia mengundang aja, dia terkunci di badan, siapa yang mau menutupnya itu? Bahasanya bahasa gaib, kita di bahasa manusia emang kita lebih sempurna, tapi kan bisa aja ketersinggungan dia, terpanggil, merasa dibutuhkan. Jadi kan kita tergantungan sama hal ini. Itulah yang kita putusin. Kalau ada ya silakan berdampingan sama kita untuk satu hal yang baik gitu. Jangan untuk yang tidak baik, ya maaf jauh-jauh. Itu aja Bang. Oke Bang Ali, Bang Rizky terima kasih sudah mau bercerita di cerita misteri kali ini. Mudah-mudahan bisa buat motivasi teman-teman bahwa kita hidup di dunia ini nggak sendiri, kita ada berdampingan ya, bisa dibilang dengan makhluk gaib, makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Di situ kita harus saling menghormati lah ya. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe biar channel kita berkembang. Oke, berjumpa lagi nanti di season cerita misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.